Selamat malam saudara dan saudari yang saya kasihi. Salam Pancasila, salam Indonesia, salam Nusantara. Kita berjumpa kembali di dalam kursus pikiran-pikiran jenius para pendiri bangsa. Kita masuk sesi yang kedua dan kali ini kita akan membahas satu tokoh yang juga sangat populer karena menjadi bagian dari proklamator ya kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Kita tetap akan bersama Profesor Yudi Haryono. Beliau akan menyampaikan banyak hasil riset dan perenungannya tentang bagaimana sebetulnya pikiran-pikiran jenius dari Pak Hatta ini, ya, atau yang dipanggil juga sebagai Bung Hatta. Saya harus jujur mengakui kalau soal Bung Hatta tidak banyak mengenal, kecuali beberapa hal yang sudah umum ya, misalnya soal gagasan koperasi dan macam-macam. Itu soal sosialisme di dalam ekonomi ya, yang seperti itu, atau Pancasila ekonomi ya. Tapi yang lebih dalam saya kurang mengerti. Jadi saya harus memulainya dengan mempersilahkan Mas Yudi untuk mengungkapkan pada teman-teman kenapa kok memilih Bung Karno dan Bung Hatta ini untuk kita kaji ya, ininya, pikiran-pikiran jeniusnya. Selain bahwa mereka ini adalah ya dua orang yang terpilih mewakili bangsa untuk memproklamasikan Indonesia. Gimana Mas Yudi, monggo. Terima kasih Mas Setio. Iya. Kawan-kawan yang saya cintai, sebenarnya pengetahuan saya soal Hatta hanya seujung kuku dibanding pengetahuannya Mas Guru. Waduh. Jadi saya juga harus minta maaf kalau bacaan-bacaan saya itu tidak mengkayakan pengetahuan kalian terhadap Hatta. Tapi yang paling menarik buat saya, Hatta ini melamar calon istrinya saja dengan buku. Wow. Itu merefleksikan bahwa pikiran, gagasan, kecerdasan, kejeniusan itu alat ukur buat dia. Hari ini semua perempuan dilamar dengan meminta sejumlah uang. Kalau dilamar pakai buku, semuanya menolak. Oh. Jadi perempuan-perempuan hari ini pun sebenarnya LOC-nya itu rendah sekali. Kalau tolak ukurnya itu ya. Maaf loh, ini maaf ya. Emang kita makan buku katanya. Ya. Jadi dari peristiwa lamar-melamar saja, bangsa ini itu menunjukkan satu eksistensi yang berbeda sama sekali dengan eksistensi hari ini. Ya. Hari ini semua orang, termasuk laki-lakinya, juga kalau dilamar oleh perempuan kaya, juga bertanya, lu mau menghidupi saya pakai uang yang mana? Ya. Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu kan mirip buaya bagi semua laki-laki, tapi juga lubang buaya buat semua perempuan gitu. Tidak ada buaya kecuali dengan lubang, dan tidak ada lubang kecuali dengan buaya. Oke. Nah, Hatta itu sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bukan hanya berbeda, sesuatu yang secara distintif membedakan sama sekali dengan generasi hari ini, atau generasi kita lah ya. Kalau yang muda-muda saya kurang tahu. Generasi kita di mana ilmu pengetahuan, kecerdasan, prestasi itu nggak penting. Yang penting itu duit. Makanya keuangan menjadi yang kuasa. Oke. Jadi mengkritik zaman kita dengan pikiran Hatta itu sebenarnya adalah mengkritik satu kondisi di mana kapitalisme, uangisme itu menjadi agama, di mana pada saat Hatta ilmu pengetahuan, gagasan, moral tentu saja adalah agama. Jadi ringkasnya, sejauh risetnya Mas Yudi ini, Bung Hatta ini adalah satu teladan yang menjadi antitesis dari uangisme, dari keuangan yang maha kuasa. Ya. Bagi dia yang penting adalah idealisme, gagasan yang agung. Betul. Ada bukti empirik nggak? Misalnya ya, jangan-jangan Bung Hatta ngomongin, oh saya tidak suka sama duit misalnya, atau tidak mengutamakan duit, tapi rekeningnya banyak gitu ya. Ya, faktanya kemudian misalnya ketika dia meninggal, di saku bajunya ditemukan
tulisan tangan bahwa dia ingin beli sepatu Billy dan tidak terbeli karena uangnya nggak punya. Padahal dia pernah menjadi wakil Wapres. presiden. Bahkan pernah menjadi pejabat gubernur bank. Wow. Bahkan dia anak orang yang sangat kaya sehingga bisa belajar sampai ke Belanda. Kan hanya orang-orang tertentu yang bisa. Itu karena memang beliau ini nggak doyan duit, nggak bisa cari duit, nggak pandai ngakalin, atau gimana Mas Yudi? Ada dua yang menyebabkan Bung Hatta mencintai gagasan. Bagi dia, perang terbesar adalah perang gagasan. Dan memenangkan Indonesia itu sudah lama menggunakan perang teritorial, kalah. Perang bersenjata, kalah. Boleh saja ada cerita bambu kuning kan senjatanya itu, tapi kan faktanya perang-perang dengan bedil itu kalah. Perang dengan organisasi dan partai politik juga kalah. Maka yang bisa memenangkan Indonesia menurut dia adalah perang gagasan. Dan gagasan yang menang itu adalah yang betul-betul berbeda sama sekali dengan gagasan yang menjajah. Yang umum. Ya. Kalau sama ya nggak usah merdeka. Kalau mau kalah yang nggak usah berbeda. Kalau mau kaya ikuti saja cara berpikir Eropa, cara berpikir penjajah. Bung Hatta itu bolak-balik ditawari untuk menjadi anggota Volksstraat, ditawari untuk menjadi elit VOC, nggak mau karena dia tidak mau menjadi part of penjajah, yang penjajah itu sudah lama sekali bercokol di Indonesia dan menang. Karena itu dia beristihad, muter-muter di seluruh Eropa, muter-muter dengan membaca buku dan sebagainya, sampai pada satu kesimpulan bahwa untuk mengalahkan penjajahan Indonesia, satu pintu. Pintunya adalah gagasan. Dan itu diekspresikan, kulminasinya menulis buku untuk bahan melamar dia kepada orang yang sebenarnya tidak sempat pacaran. Jadi Bung Hatta tidak pacaran itu adalah representasi dari tokoh moral karena menempatkan calon istri yang kemudian menjadi istrinya itu sebagai subsistem untuk memuliakan ilmu pengetahuan. Dan rumit sekali ya hidupnya ya. Berat. Biar saya saja Pak Guru. Makanya ketika dia ditunjuk menjadi ketua ad hoc tim perumus ekonomi, kan tim 9 itu dibagi dua, tim perumus politik Bung Karno, tim perumus ekonominya Bung Hatta. Ini juga salah satu kelemahan sekaligus kelebihan. Kelebihan karena Indonesia merancang konstitusi itu sampai ke soal ekonomi. Dan itu adalah konstitusi kedua yang bicara ekonomi di luar konstitusi negara lain. Negara-negara pada umumnya bicara hanya soal konstitusi politik. Sekaligus kelemahannya karena ternyata tim 9 tidak menyadari satu konfigurasi di luar ekonomi dan politik yang harusnya menjadi trademark Indonesia. Jadi mestinya ada agama Indonesia, logos Indonesia, budaya Indonesia, itu yang tidak sempat mestinya ada timnya. Ada tim kebudayaan ya. Mestinya, termasuk pertahanan dan keamanan Indonesia gitu. Karena di BPUPK dan PPK memang juga ada orang-orang yang ahli strategi yang itu berbeda sama sekali dengan cara berstrategi negara merdeka dari negara-negara lain. Sayangnya tidak masuk dalam konfigurasi konstitusi karena tim 9 ini hanya terbagi antara tim ekonomi yang dipimpin Bung Hatta dan tim politik yang dipimpin oleh Bung Karno gitu. Nah, karena itu kalau kita melihat apa sih kulminasi dari pikiran Hatta di Indonesia, bukan sekedar soal dia menjunjung tinggi moral dan intelektual, tapi juga apa yang tadi sempat disebut oleh Mas Guru, ekonomi Indonesia, ekonomi Pancasila, ekonomi Nusantara, ekonomi yang berbeda sama sekali dengan ekonomi-ekonomi yang dikembangkan oleh tradisi penjajah. Yang repotnya, pikiran ekonomi dia itu ditolak oleh Universitas Indonesia. Jadi ini agak ironis dan tragis. Tragis sekali. Universitas Indonesia itu mestinya kan universitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan yang di dalamnya ekonomi Indonesia. Tapi peletak dasar ekonomi Indonesia ditolak. Gagasan ditolak. Jadi pada saat beberapa orang mengusulkan dia mendapatkan doktor honoris causa untuk
jasa-jasanya sebagai peletak dasar ekonomi Pancasila, Nggak Universitas setuju. Indonesia itu menolak. Oke. Gitu. Oke, sebelum lebih jauh gini, Mas Yudi. Saya menangkap ada hal yang sangat menarik ya, dikontraskan dengan bagaimana kondisi kita saat ini. Di saat ini, kalau kita bicara tentang orang yang punya gagasan dan bicara tentang gagasan banyak. Gagasan tentang kepancasilaan, gagasan tentang kedaulatan gitu. Tapi nanti pasti lubangnya adalah dia tidak konsisten dengan yang dia ucapkan. Antara gagasan dengan perilaku kesehariannya berbeda. Iya. Misalnya bicara Pancasila, tapi begitu diajak iuran gotong royong kagak mau misalnya. Ya, itu kan suatu yang ironi lah gitu. Nah, saya melihat Bung Hatta ini tokoh yang betul-betul punya integritas dong. Jadi dia bicara tentang ekonomi Indonesia, tentang keadilan, dan segala macam yang ideal itu, dan itu dibuktikan dengan laku hidupnya. Ya, jadi ini sosok yang kalau dia muncul di kehidupan sekarang aneh kali ya, lihat Bung Hatta itu ya. Ya, Aneh. jangan-jangan seperti Anda dan saya. Kalau iya. Itu satu ya. Yang kedua, ya dengan cara hidupnya seperti itu, ya. Itu mengindikasikan ketika dia megang kekuasaan pun, dia tidak melakukan tindakan-tindakan manipulatif, tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak korupsi misalnya. Ya, ya karena nggak korupsi, makanya ada Hatta Award yang diberikan kepada perorangan dan lembaga karena dinilai anti korupsi. Oke. Jadi Bung Hatta itu bukan sekedar tidak korupsi. Tidak korupsi itu nomor 2. Level tertinggi dari konfigurasi korupsi itu adalah against corruption. Jadi kan ada koruptor, tidak korupsi, ada yang melawan korupsi. Bung Yang Hatta paling ini tinggi tidak korupsi dan dia melawan korupsi. Melawan korupsi. Dia lawan, dan itu buktinya ketika dia tidak korupsi, uang gaji yang kurang atau pas, lalu listrik mengalami kenaikan karena mungkin dia beli setrika, dia beli apa gitu, nggak bisa bayar karena gajinya nggak cukup. Padahal dia bisa aja nelpon siapa supaya bayarnya nggak bisa bayar, dia utang. Lucu ya kalau zaman sekarang ada wapres kayak gitu ya. Bajunya kusut. Kenapa Pak baju kusut? Nggak bisa nyetrika. Listriknya mati. Dicabut PLN. Sesuatu yang nggak terbayangkan lah zaman sekarang. Kalau sekarang pejabat nggak ada yang miskin lah ya. Jadi niatnya, kalau kita menggunakan metode studi pemikirannya Pramudia, dia adalah orang yang disebut sejak mula dan sejak berpikirnya berbuat keidealan. Jadi orang berbuat jahat bisa dinilai dari motifnya, dari pikirannya. Orang berbuat baik bisa dilihat dari motifnya, pikirannya. Banyak orang berbuat baik tanpa berpikir, tanpa memiliki motif. Dan kalau Hatta ini sejak awal dia sudah punya motif kebajikan itu analisanya Pramudia Ananta tuh. Iya, Pram mengatakan, lihatlah orang dari mula dia berpikir soal apa yang ia inginkan. Makanya kan Pram terkenal sekali di mana-mana, adil sejak dalam pikiran. Adil sejak dalam pikiran. Kalau enggak, maka keadilan yang muncul itu menjadi parsial. Sangat tergantung pada sikon. Saya ingin lebih mendalami soal kenapa kok Bung Hatta bisa berlaku seperti ini ya, adil sejak dalam pikiran. Bagaimana dia bukan hanya tidak korupsi, tapi juga menjadi melawan korupsi ya. Dalam bacaan saya ini tokoh atau sosok yang betul-betul tidak punya kemelekatan sama uang. Tidak mendewakan uang, tidak menuhankan uang. Tidak menempatkan kebahagiaan pada uang. Dia betul-betul hidup di dalam gagasan yang ideal. Ini nih sekolahnya apa Mas Yudi? Kenapa bisa kayak begini nih? Ini cetakan siapa? Pernah diriset nggak? Misalnya bisa jadi orang tuanya yang mendidik dia seperti itu, atau mungkin di suatu momen dia ketemu dengan hal seperti ini. Iya, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya pernah ditanyakan oleh beberapa wartawan dan koleganya. Jawabannya pendek sekali, karena saya belajar substansi Islam. Dan itu berasal dari lingkungannya yang memang terkenal sebagai lingkungan yang tidak melihat berapa rumah yang kamu buat, berapa baju yang Anda pakai, tapi berapa karyamu yang bisa kau tampilkan kepada. Bung Hatta ini dari Minangkabau ya? Ya, betul. Satu daerah di mana saat itu
diskursus pengetahuannya paling tinggi dari daerah-daerah yang lain. Kalau dalam bahasa tasawuf berarti dia ini mempraktekkan zuhud sama qanaah ya. Ya, kira-kira begitu. Ada ya manusia kayak begitu ya. Mestinya Islam yang harus dikembangkan di Indonesia itu Islam ala Hatta. Jadi Buya Sawi Marib selalu bilang kepada saya dan teman-teman, kalau kau ingin jadi penyelamat Indonesia, jadilah multi level marketingnya pikiran Hatta. Oke. Karena Hatta itu satunya kata dan perbuatan. Satunya kata dan perbuatan, integritas. Ya. Beda dengan hari ini, orang-orang biasanya hari Senin gelarnya dokter Andes, Selasa insinyur. Gitu. Kalau Hatta enggak. Kalau saya konsisten, saya nggak punya gelar. Ya, iya. Monggo diunjuk rumiyin Mas Yudi. Masih panjang ini pembicaraan kita. Saya jadi nggak pengen minum karena ingin menjadi Hatta. Ya. Iya, kalau kita membandingkannya dengan orang-orang zaman sekarang memang menjadi absurd adanya Pak Hatta ini ya, karena perilakunya aneh ya, aneh. Tapi justru yang begini ini dibutuhkan oleh bangsa kan, tentang bagaimana adanya orang-orang yang dia tidak hidup di dalam keserakahan, tidak hidup dalam egoisme, yang dia pikirkan adalah negara dan bangsa. Keren. Karena kan begini, kalau dia ditanya, kenapa Anda harus berbeda? Sebab kalau sama, bangsa ini tidak akan pernah bisa mengejar Barat, karena Barat sudah mengakumulasi kapital sedemikian banyak. Maka kalau kita mengekor mereka, ya tetap akan jadi followers. Jadi sesuatu yang bisa menyaingi kapitalisme Barat itu adalah gagasan. Yang bahkan bisa mengalahkannya. Oke. Itu menurut Hatta begitu. Dan dia buktikan, memproklamasikan Indonesia itu bagian dari usaha untuk mengatakan bahwa Indonesia itu bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar. Jadi, sepanjang konsisten kepada gagasan. Jadi kalau Mas Yudi jadi presiden, prioritas pertama adalah mencetak orang-orang yang seperti Hatta dong. Ya. Bukan bikin tol, bikin jembatan, itu belakangan kali ya. Ya dengan sendirinya kalau muncul 1000 Hatta akan ada 1000 tol. Tapi tol yang tentu saja ala Indonesia, tidak menggusur, tidak membuat banjir, tidak tambah mahal, tidak tambah macet. Oke. Kalau tol yang tanpa pikiran Hatta kan tumbuh 1000 tol tapi makin macet atau tidak mengurangi kemacetan, makin mahal dan menggusur orang. Oke. Karena tol yang dibangun tanpa pikiran Hatta, tanpa pikiran keindonesiaan itu pasti tercerabut dari mentalitas keindonesiaan. Makanya disebut dengan tol di Indonesia, bukan tol Indonesia. Tol ala Indonesia. Ya. Kenapa? Karena lahir dari pengetahuan di Indonesia, bukan pengetahuan Indonesia. Oke. Kalau pengetahuan Indonesia, dia menyerap apa maunya rakyat banyak dalam membangun tol, sehingga mereka merasa tidak disingkirkan. Tapi kalau tol di Indonesia, tugas pertama pasti menyingkirkan orang yang di atas tanah itu supaya tanah itu bisa dibebaskan. Oke. Ini bacaan saya Mas Yudi ya, tentang bagaimana kondisi psikologisnya seorang Bung Hatta ya. Jadi saya memang menangkap beliau ini orang yang punya kebajikan ya. Hatinya itu memang tulus mengabdi. Tapi di masa akhir hidupnya bisa dibilang beliau ini, tanda kutip ya, kecewa melihat bangsanya itu bergerak ke arah yang berbeda dari idealismenya. Ya. Banyak hal yang dia tangisi lah sebetulnya dari kondisi Indonesia saat itu, apalagi kalau dia hidup saat ini, atau dia ngintip gitu ya dari dunia yang berbeda ke kondisi saat ini yang itu betul-betul diametral, kan berbeda banget dengan apa yang menjadi idealisme dia. Nah, maka pertanyaan pentingnya, Mas Yudi sebagai pewarisnya Bung Hatta ya, nggak apa-apa lah mengklaim kayak begini kan. Gitu. Apa prioritas-prioritas yang menjadi kesadaran Mas Yudi yang harus dihidupkan kembali dari pikiran-pikiran Bung Hatta? Mungkin ya, secara umum kita harus merecollecting. Mengumpulkan kembali seluruh pikiran-pikiran Hatta dalam bentuk tulisan, pidato, dan seterusnya. Oke. Itu yang sebenarnya juga mungkin sudah dikerjakan oleh beberapa lembaga, beberapa orang, tapi biasanya tidak menjadi big data. Jadi tersebar, masing-masing mengklaim sebagai pewaris Hatta, tapi sesungguhnya mereka sedang membuat Hatta menjadi miliknya.
bukan milik bangsa ini. Oke. Jadi harus ada perpustakaan Hatta yang dia bisa mengkoordinir seluruh pengagum Hatta, pikiran Hatta, atau bahkan mungkin penyimpan kopiah Hatta. Ya, kalau ada ilmuwan dari barat, dari timur, dari manapun ingin tahu siapa Hatta, dia cukup ke satu tempat itu, dan tempat itu mampu nanti, oh di sini nggak ada, tapi di sana. Kamu ingin tahu jumlah kopiah Hatta, di sini nggak ada datanya, di sana. Jadi dia cukup datang ke satu tempat, lalu dia bisa mengetahui A sampai Z siapa Hatta. Jadi perlu membentuk apa yang disebut dengan big data berbasis Hatta. Itu yang kita belum punya. Oke. Yang kedua tentu saja, kita bukan sekedar meneruskan seluruh pikiran-pikirannya, tapi mengkonstrain itu menjadi satu kebudayaan. Karena memang salah satu pikiran-pikiran Bung Hatta kan mendesain kebudayaan nasional, yang sampai sekarang belum selesai. Perdebatan kebudayaan nasional itu luar biasa, dan itu tidak menjadi milik publik, tapi milik elit. Padahal Hatta maunya kan nggak begitu. Itu karena jadi gimana maunya Hatta tentang kebudayaan Indonesia? Atau kita tarik ini pemirsa, ada kucing. Kucingnya pengen dengar juga soal Hatta dia. Ya. Jadi kita biarkan dia ada di sini lah ya. Baik, saya ulang Mas Yudi ya. Tadi kan Mas Yudi mau mengkerucut soal pemikiran tentang kebudayaan Indonesia ya. Saya tarik mundur dulu. Sebetulnya apa impian Hatta tentang Indonesia itu sendiri? Kan kebudayaan hanya salah satu aspek dari Indonesia itu ya yang diimpikan oleh Hatta. Yang paling utama, kalau kita baca beberapa karya dan biografi serta ulasan-ulasan tentang Hatta, dia ingin Indonesia itu menjadi negeri donor. Indonesia menjadi negeri donor. Iya. Sementara sekarang kenyataan Indonesia menjadi negeri penghutang. Ya. Setahu saya Indonesia pernah menjadi negeri pendonor, Mas Yudi. Jadi kolateral kita dipakai untuk membantu negara-negara Afrika. Kan saat itu kita jadi donor dong. Iya, konferensi Asia Afrika itu tidak mungkin terjadi kecuali negara Indonesia itu memberi duit. Oh iya, jelas dong. Dan itu kan donor. Iya, berarti sebetulnya pernah terjadi kita tidak menghutang, tapi kita memberi hutang. Ya. Kita menjadi negeri donor itu pernah ya? Pernah. Itu gagasan Hatta juga ya. Sebetulnya Bung Karno juga sama dong, dia punya pikiran seperti itu ya. Iya, karena Bung Karno bilang semua yang dipikirin Hatta dalam konteks ekonomi itu I'm part of his. Hatta ketika bicara politik juga, ya politik saya politik Soekarno. Ya. Kecuali dalam satu hal, ketika dia membuat maklumat X yang isinya adalah multi partai. Dia berbeda sama Bung Karno. Tapi di banyak hal dia setuju dengan pikiran Bung Karno. Nah, dalam konteks ekonomi juga begitu. Makanya ketika bicara kebudayaan, Bung Karno dan Bung Hatta itu mirip-mirip. Jadi kebudayaan itu sebagai pondasi bagi kemerdekaan Indonesia. Sisi politik, pondasi bagi kemerdekaan Indonesia, sisi ekonomi. Jadi kata Bung Hatta, tidak mungkin bangsa kita menjadi bangsa yang demokrasi kalau hanya demokrasi politik. Sebab di samping demokrasi politik itu harus ada demokrasi ekonomi. Tapi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu tidak akan kuat kalau tidak ada kebudayaan nasional dan kebudayaan Indonesia. Jadi makanya Bung Hatta memikirkan itu bukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, salah buat Bung Hatta. Yang benar itu Menteri Kebudayaan dan Pendidikan, sebab pendidikan itu part of civilization, part of kebudayaan. Sekarang karena dunia kebalik-balik, kebudayaan itu bagian dari pendidikan, makanya cuma merdeka. Jadi subjek, cuma jadi mata kuliah. Betul. Itu kehebatan Pak Jokowi menunjuk menteri yang mengerti soal pendidikan. Ya kan sejak zaman SBY juga sama. Iya sama. Kehebatan Pak SBY juga. Kehebatan presiden-presiden pasca Bung Karno. Ya itu setuju saya. Jadi mestinya pendidikan, ekonomi, politik itu bagian dari kebudayaan. Diselesaikan dulu budaya Indonesia ini. Baru akan terumuskan politik Indonesia, ekonomi Indonesia, pendidikan Indonesia. Nah, yang sekarang terjadi itu pendidikan di Indonesia merumuskan kebudayaan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia merumuskan ekonomi di Indonesia. Pendidikan di Indonesia merumuskan politik di Indonesia. Jadi semuanya semrawut. Mengapa
ya mungkin lagi-lagi karena kita tidak punya big data pikiran dan gagasan Bung Karno dan Bung Hatta atau juga yang lain gitu. Ada tapi tersebar di mana-mana sehingga pembacanya itu seperti orang buta memegang gajah. Dia pegang buntutnya, gajah itu ya buntut. Dia pegang belalai, gajah ya belalai gitu. Sebentar Mas Yudi, ini saya mewakili para pemirsa yang masih belum terlalu akrab dengan pengertian kebudayaan secara utuh ya. Karena sebagian orang begitu dengar kata kebudayaan yang muncul di gambar pikirannya itu tari-tarian gitu ya. Maksudnya apa sebetulnya kebudayaan yang digagaskan oleh Bung Hatta ini? Pasti kan bukan cuma itu kan. Apa sebetulnya? Ya, budaya buat Bung Hatta itu sebenarnya adalah hibridasi dari cipta, karsa, dan karya. Dari hati, nalar, dan tindakan. Makanya artefak itu hanya bagian kecil dari kebudayaan. Rumah, duit, sesuatu baju, yang dihasilkan oleh cipta, rasa, karsa. Itu adalah kebudayaan. Oke. Jadi begitu para pemirsa, kita mesti pahami dulu tentang apa itu kebudayaan sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Nah, berikutnya kita ingin diperjelas nih Mas Yudi. Lalu kebudayaan Indonesia yang dimaksud Hatta ini seperti apa? Kan kalau Bung Karno kan merumuskan Trisakti, berbudaya sesuai dengan jati diri. Nah, dalam visi Hatta kebudayaan seperti apa? Karena kan sebetulnya ada kesamaan nih bahwa yang menjadi fondasi mestinya kebudayaan Indonesia ini. Ya, kalau dalam buku-buku Bung Hatta, kebudayaan Indonesia itu adalah kebudayaan hibridasi dari pertemuan kebudayaan-kebudayaan yang ada di lokal daerah masing-masing. Oke. Jadi misalnya begini, ada satu daerah yang berpikir bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin berkelamin laki-laki. Oke. Sementara di daerah lain mengatakan pemimpin itu harus perempuan. Oke. Sementara di daerah lain pemimpin itu harus prestasi, tidak ada urusannya dengan kelamin. Oke. Maka mereka harus bertemu, merumuskan secara bersama-sama, tidak menggunakan pendekatan majoritarian maupun minoritarian, tapi berdasarkan hati, pikiran, dan ilham, lalu membangun konsensus. Apa kebudayaannya? Metodenya begitu, makanya disebut dengan hibridasi. Amalgam kalau orang sosiolog menyebutnya. Jadi kebudayaan Indonesia itu adalah kebudayaan di mana bertemunya satu kehendak bersama yang dipikirkan, dirasakan, dan nanti dipersilangkan antara mereka sehingga melahirkan budaya Indonesia. Oke, nah untuk contoh case itu ya, akhirnya kalau yang itu diungkapkan oleh Bung Hatta misalnya soal kepemimpinan ya, itu kepemimpinan yang diajukan itu ada kaitannya dengan soal jenis kelamin nggak? Misalnya dia menggagaskan, harus laki-laki atau perempuan, atau dia yang penting adalah prestasi. Prestasi, makanya menjadi beyond. Kalau Anda tiba-tiba sangat fundamentalis bahwa pemimpin harus laki-laki, bertemu dengan mereka yang mengatakan pemimpin harus perempuan, pasti kan malu dengan yang mengatakan pemimpin itu tidak ada urusannya dengan kelamin. Karena pemimpin itu dengan pikiran dan hati sehingga beyond sex. Nah, pasti yang diterima yang itu. Itulah budaya Indonesia. Makanya sejak awal BPUPK dan PPK kita itu tidak pernah mempersalahkan anggotanya laki-laki dan perempuan. Oke. Jadi nggak ada persyaratan ya, presiden laki-laki Indonesia nggak ada ya? Nggak ada. Sejak awal pendiri Republik kita itu lebih maju dari 118 negara lain yang punya konstitusi sangat seksis. Kita sejak mula tidak pernah ribut soal apakah presiden itu harus perempuan dan laki-laki. Jadi kalau pada suatu masa 10-20 tahun pasca kemerdekaan ada yang mempersoalkan itu, dia pasti nggak membaca BPUPK dan PPK ketika rapat. Karena sejak awal mereka tidak pernah ribut soal apakah harus 35 tahun, apakah harus 70 tahun. Itu pikiran yang sekolahnya nggak tahu di mana itu. Padahal kalau dia sekolah pada bukunya Hatta, sekolah pada bukunya Soekarno, selesai itu. Jadi sebetulnya pembatasan 40 tahun itu baru ya? Baru. Siapa yang bikin? Bukannya Mas Yudi yang dulu bikin? Saya dulu melawannya, kalah. Jadi memang mestinya kalau ada sosok jenius usia 28 tahun, ya presiden enggak masalah ya.
Makanya dulu kan muda-muda sekali. Makanya Iya. sumpahnya juga sumpah pemuda. Mana ada sumpah kaum tua? Ya yang tua kan lagi ongkang-ongkang di rumah undut. Ya sumpahnya sumpah pemuda. Jadi kalau Ya. mereka membaca kurikulum yang lahir dari pertemuan para bangsawan pikiran, bukan bangsawan kapital, yang menjadi BPUPK dan PPKI, semua sudah diselesaikan oleh mereka dari persoalan-persoalan yang bersifat sara. Oke. Iman pada suku sudah selesai, iman sama ras sudah selesai, iman pada kelamin sudah selesai. Oke. Sebentar Mas Yudi. Jadi kalau Hatta ini memang sangat revolusioner ya. Jadi pikirannya sangat maju ya. Jadi dia ya itulah soal kepemimpinan itu udah nggak sempit lagi. Nggak penting soal usia, nggak penting soal jenis kelamin. Yang penting memang berkualitas. Oke, pertanyaannya. Berarti kalau begitu, Hatta juga nggak setuju ya dengan konsep negara Islam atau negara berdasarkan syariat Islam. Sudah selesai. Padahal namanya Muhammad Hatta loh. Sudah selesai. Kan dia yang ribut sekali dengan Piagam Jakarta. Ketika ayat pertama ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat dan sesuai dengan itu yang pertama kali ribut kan dia. Lalu agar mendapatkan dukungan, dia cari dukungan di luar anggota PPKI dan BPUPK. Jadi ini genuine sekali orangnya, udah beyond lah, beyond religion, beyond sect, beyond sara. Jadi diskursus sara itu baru muncul nanti setelah Orde Baru lahir. Oke, jadi di dalam pikiran dia nggak ada ya presiden seorang Jawa gitu ya, nggak ada ya, nggak norak kayak gitu ya. Selesai. Wow. Makanya karena begitu mengerikan, ada operasi militer supaya duit tunggal ini menjadi duit tinggal. Jadi diceraikan itu. Karena kalau mereka bersatu memang mengerikan. Dahsyat. Bung Karno berkali-kali mau dibunuh. Kalau Anda baca sejarahnya itu kan bolak-balik dia ditembak. Tapi kan karena dia orang Jawa bilang sakti, nggak mati-mati. Jadi usaha untuk menghancurkan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan dengan 7 cara. Mendatangkan kembali kolonialisme lewat sekutu. Sehingga melahirkan KMB 1, KMB 2. Sekutu ini sama dengan NATO loh zaman sekarang. Ya, zaman sekarang. Menyusupkan orang-orang yang memiliki kekaguman kepada tradisi kolonial dalam kabinet. Operasi senyap supaya Bung Hatta melahirkan maklumat X yang kemudian menghancurkan teori politik dan partai politik Indonesia menjadi politik dan partai politik ala Barat. Kemudian operasi perempuan. Betapa banyak perempuan-perempuan itu disebar supaya mereka lupa pada mentalitas merdeka Indonesia. Dan yang paling kena itu Bung Karno. Operasi perempuan. Bung Karno yang itulah ya. Iya, yang orang awam pahami. Yang kelima itu dengan menghambat perputaran uang supaya uang itu didistribusikan kepada pembangunan mental yang disebut dengan sekolah. Jadi sekolah-sekolah anti Stovia itu sebenarnya sudah mulai muncul sehingga lahir Universitas Respublika yang nanti menggodok kebudayaan sebagai based on ekonomi Indonesia, politik Indonesia, dan seterusnya. Itu luar biasa. Yang keenam, interupsi itu berupa operasi militer supaya memisahkan diri. Sehingga muncul istilah DITII, Permesta, dan seterusnya. Itu kan bagian dari operasi Barat supaya Indonesia mengalami disintegrasi. Ya gagal gitu. Nah yang terakhir itu, operasi supaya duit tunggal ini cerai. Karena kalau sudah cerai, mudah membunuh Hattanya gampang karena dia sendirian. Membunuh Bung Karno juga gampang karena sendirian. Artinya kalau itu tidak bisa dipisahkan, kecil kemungkinan akan dikudeta. Ya. Kira-kira gitu kalau mau menggunakan post factum. Makanya harus diceraikan dulu supaya lemah, dan dalam keadaan lemah itu mudah untuk digagalkan keindonesiaan itu. Dan itu berhasil. Itu semua pakai rapat yang mendalam. Nggak mungkin kebijakan-kebijakan strategis seperti itu ditempuh oleh 1-2 orang. Itu dirapatkan dengan sangat serius. Jadi ketika Bung Hatta diceraikan dan belum bercerai sebenarnya itu udah kelihatan. Bung Hatta itu mau pidato, contoh ini sederhana saja. Bung Hatta itu mau pidato di acara pembekalan ospek lah kalau sekarang di UGM. Dia udah siapin bukunya tuh.
agar semua mahasiswa baru membaca buku dia soal demokrasi Indonesia, soal Pancasila, soal Indonesia. Lalu dia pasrahkan buku itu kepada seseorang. Nah, kita lacak nggak ketemu siapa orang. Pokoknya seseorang itu harus mendistribusikan ke sana. Sampai dia pidato sampai pulang itu buku nggak ada. Buku nggak ada. Iya. Sabotase ya. Iya. Jadi dia ingin mengkader, dia masih wapres tuh. Artinya masih punya kekuasaan yang luar biasa, bisa dioperasi sehingga bukunya itu tidak terdistribusikan. Dan itu terulang beberapa kali. Dia wapres itu, pidatonya itu hilang, itu biasa itu. Jadi operasi-operasi untuk memisahkan mereka, memisahkan pikiran mereka, Bung Karno, Bung Hatta, dan elit ini kepada masyarakat itu luar biasa. Sampai hari ini, kalau Anda tahu salah satu turunan dari perjanjian LOI antara Pak Harto dan Komdesus itu kan swastanisasi universitas negeri dan menggantikan mata kuliah yang dianggap tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Jadi mata kuliah Pancasila, apa urusannya mata kuliah Pancasila dengan ekonomi? Nggak ada manfaatnya, hapus. Kewiraan, apa urusannya kewiraan? Hapus. Bahasa Indonesia, nggak ada urusannya dengan keuangan, hapus. Itu adalah turunan dari LOI yang dulu ditandatangani Pak Harto dengan Komdesus. Jadi operasi-operasi menjauhkan rakyat ini dengan pikiran-pikiran para pendiri republik itu luar biasa. Dan makanya kita ini sebenarnya adalah subversi. Kita sedang memproklamasikan perlawanan kembali kepada operasi-operasi intelijen agar pikiran elit yang dahsyat itu tidak sampai pada masyarakat. Jadi saya tegaskan pada teman-teman semua ya. Sebetulnya ini memang ada sebuah gerakan yang sangat serius ya. Gerakan berskala global ya. Yang kemudian ditopang oleh operasi intelijen untuk membuat kita sebagai sebuah bangsa itu melupakan pikiran-pikiran jenius dari ya para pendiri bangsa. Kita dibuat tidak mengerti sebetulnya Bung Karno menginginkan apa untuk negeri ini. Bung Hatta punya visi apa, Pak Sudirman punya visi apa, sehingga kita nggak punya fondasi ya. Nah, jelas seperti yang dikatakan oleh Profesor Yudi Haryono, kita ini ada dalam sebuah pergerakan yang revolusioner mengubah arah. Jadi kita tidak sudi untuk tunduk, ya kita bisa dibilang melawan dengan segala risikonya, membuat kita kembali mengenali ya para tokoh-tokoh bangsa yang kalau kita gali barusan ini memang sangat jenius, sangat layak untuk menjadi teladan ya. Ya. Lanjut Mas Yudi. Ya, jadi nanti jangan kaget tiba-tiba ada operasi sehingga Anda memusuhi saya memusuhi teman-teman, teman-teman memusuhi kita, itu satu. Juga jangan kaget tiba-tiba ada di antara kita yang hilang. Atau dimatikan atau diracun sebagaimana Munir, itu biasa dalam pertarungan gagasan dunia. Kalau pertarungan gagasan lokal, ya nggak usah dimatikan lah, kasih duit saja selesai. Tapi kalau pertarungan global, itu ancamannya memang kematian. Seperti itu ya. Ancamannya ya dioperasi. Ya kalau kita sih sudah sangat sadar ya akan situasi kayak begitu. Dan ya ada sebuah laku spiritual untuk membuat kita terlindungi lah ya. Gitu. Nah soal yang tadi menarik tuh, memang sangat mungkin nanti ada operasi intelijen untuk membuat Mas Yudi tidak menyukai saya, tapi saya tidak mungkin tidak menyukai Mas Yudi. Saya hatinya penuh kasih Mas Yudi. Jadi tidak mungkin termakan fitnah. Ya boleh fitnah hasanah. Jam berapa kita ini? Sebentar. Oke. Mari kita lanjut Mas Yudi. Kita belok ke ekonomi Mas Yudi. Apa gagasan Bung Hatta tentang ekonomi Indonesia? Gagasan ultima di luar tadi yang saya sebut soal moral dan soal kejeniusan, soal idealisme sebenarnya adalah trias economica. Trias economica. Oke. Jadi di dunia itu orang hanya mengenal trias politika. Hanya di Indonesia lah ada konsepsi trias economica. Bung Hatta tidak secara spesifik menyebut itu. Yang menyebut secara spesifik itu tuh saya karena saya riset. Tapi isinya sama. Isinya sama ya. Karena pelaku pantesan ekonomi.
belum pernah dengar Mas Yudi. Saya kira saya ini ketinggalan ilmu, ketinggalan info atau gimana? Oh ternyata Mas Yudi yang ngomong ya. Iya. Saya nggak jadi menyesali diri lah. Kan saya Lanjut. muda. Jadi, Oke, jadi lanjut. Bung Hatta itu ekonom loh, bukan apa. Hmm. Ekonom-ekonom pada umumnya itu meyakini bahwa pelaku bisnis, pelaku ekonomi itu tiga. Private atau swasta, negara, dan pihak ketiga yang disebut dengan koperasi. Oke. Negara biasanya diwakili oleh BUMN. Hmm. Kapan sebuah negara disebut sebagai negara liberal adalah ketika jatah private itu terbesar. Oke. Atau BUMN di swastanisasi. Ya, ya pokoknya swasta itu terbesar. Sehingga negara tidak ikut-ikutan, tidak buat BUMN dan membiarkan koperasinya tidak tumbuh atau dibunuh. Kapan masyarakat negara itu disebut sebagai negara welfare state misalnya adalah ketika negara itu mendorong BUMN lebih kuat dari private atau swasta dan juga dari koperasi. Nah, ini kan perkembangan dua ini bertarung luar biasa, lalu muncul teori yang ketiga di mana yang terbesar di sebuah negara yang pernah dijajah seperti Indonesia adalah koperasi. Jadi koperasi itu harus menguasai hajat itu orang banyak. Kalau tidak dianggap bisa saat itu, baru ciptakan BUMN. Swasta karena sudah lama menikmati pesta pora beratus-ratus tahun, dia dikasih porsi yang kecil. Porsi yang kecil itu asumsinya dia tetap akan jadi orang kaya karena dia sudah mengakumulasi kapitalnya. Jadi negara tidak perlu terlalu risau dan sedih kalau mereka itu stabil, tidak naik-naik karena udah kaya. Yang dua ini yang kemudian harus didorong supaya sama gitu. Jadi ekonominya Bung Hatta itu menjadi ekonomi keberpihakan. Makanya dalam bahasa ekonomi dia disebut sebagai ekonomi terkelola. Kenapa terkelola? Karena dikelola untuk memastikan dua entitas ekonomi itu menyaingi dan sama kepada entitas private itu. Nah, faktanya Mas Yudi, gagasan Bung Karno ini sama sekali nggak jalan di Indonesia modern. Ya. Konfigurasi ekonomi kita ini hancur oleh keserakahan. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan juga oleh Bung Hatta dan tidak dilakukan Bung Hatta sama sekali. Keserakahan yang membuat yang namanya private sector ini kan betul-betul menjadi sangat meraksasa kan. Nah, lebih parah lagi yang kemudian bermain bukan hanya private sector buatan lokal, tapi juga yang overseas, yang multinasional dan seterusnya. Jadi ini sangat dominan lah, dia mempengaruhi pemerintah bahkan. Nah, BUMN sekarang besar, tapi kan juga semenjak swastanisasi kan yang sektor swasta ini juga punya saham signifikan di BUMN kan. Dan nafas greedy-nya di sini luar biasa juga. Apalagi banyak orang-orang di private sector yang menjadi pengurus di sini kan. Nah, yang koperasi tambah parah Mas Yudi sebetulnya. Karena di Indonesia ini koperasi cuma nama, tapi tidak ada sama sekali spirit yang dulu digagaskan Bung Hatta. Namanya koperasi tapi sebetulnya isinya betul-betul praktek kapitalistik kan. Gitu. Nah, Bung Hatta dulu baru menggagaskan. Nah, Mas Yudi sekarang sudah melihat kenyataan bahwa ini jauh sekali dengan yang digagaskan oleh Bung Hatta. Ada ide nggak gimana Mas Yudi? Ya, ini aja lah mimpi dulu lah. Kalau Mas Yudi jadi presiden, ya mengatasi ini bagaimana? Yang kecil-kecil dulu, misalnya gini. Di antara masyarakat Indonesia itu selalu berpikir bahwa KUD itu ketua untung duluan. Ya iya sih. Iya. Ya kita buat counter attack dulu. Narasi bahwa KUD bukan begitu. Jadi kita melaksanakan kecil-kecil aja dulu. Ya jadi, kalau yang kecil udah kita lakukan, jangan dilakukan Mas Yudi. Kita udah. Mas Yudi agak gede dikit lah. Ya. Kalau kita bicara itu ya, misalnya kita punya Pusaka Indonesia. Kan ini perkumpulan, tapi sebetulnya gerakannya gerakan semangat koperasi. Maka saya tidak setuju kita membangun atau membuat koperasi karena kita akan terantuk oleh aturan main yang bikin kita ribet sendiri. Kita membangun sebuah pergerakan yang sebetulnya betul-betul ini
mempraktekkan semangatnya Pak Hatta di sini, kebersamaan ya. Jadi ketuanya tidak untung duluan kalau di sini. Lah iya, makanya kan kita kalau ditanya roadmap-nya, kalau saya Iya. itu sebelum sampai pada diskursus menteri, wapres atau presiden, kita harus melaksanakan counter wacana dulu, counter narasi dulu. Jadi narasi yang buruk-buruk itu, dosa-dosa masa lalu soal plesetan, soal apa ya, penghinaan itu harus dilawan dulu. Sehingga muncul kesadaran-kesadaran itu bukan hanya milikku, milik Mas Setio, milik teman-teman Persaudaraan Matahari, tapi menjadi bacaan umum bahwa memang harus koperasi, memang harus koperasi, memang harus koperasi, misalnya gitu. Nah, yang kedua memang harus membuat pilot project sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau nanti misalnya semesta memberi kesempatan kepada kita berkuasa, tinggal ngajak mereka melaksanakan ide-ide itu. Sebab banyak juga orang pinter, nggak punya pilot project, begitu jadi menteri, bingung juga ya. Bingung, ngajak teman-teman mana ini? Yang ada dikelilingi oleh orang-orang yang idenya beda. Pak Jokowi sebenarnya adalah representasi dari itu. Kegagalan dia membangun komunitas epistemik yang menguatkan cara dia berpikir dan berbicara. Akhirnya dia nyari yang instan. Dapatnya itu sebab mereka melakukan perkaderan yang luar biasa dan naruh di mana-mana. Gus Dur itu, Mas, adalah orang yang sangat jenius untuk dirinya. Begitu jadi presiden, dia menaruh orang yang orang-orang itu dikader oleh orang lain yang cara berpikirnya adalah beda pasar. dengan Gus Dur. Betul. Nah, Jokowi sama. Makanya saya bilang, kita yang kecil-kecil dulu, sehingga misalnya ada kesempatan semesta. Mas Setio, Anda harus menyelamatkan Republik ini. Sudah punya teman. Yang teman itu nanti membantu merealisasikan pikiran-pikiran Bung Hatta, pikiran-pikiran Soekarno, yang kita replikasi dengan cara modern, dan berhasil. Intermezzo Mas Yudi. Berarti sebetulnya Mas Yudi sangat menyayangi Pak Jokowi ya. Cuma agak-agak gemes dikit aja. Gemes dikit atau gemes banyak ya? Saya kritik karena cinta. Iya ya. Tolong dengarkan ya. Jadi kalau Mas Yudi suka bikin status yang gimana-gimana tentang Sultan Selokan ya, tentang Dekowi, itu karena cintanya pada Pak Jokowi. Iya. Makanya dia nggak ditangkap-tangkap karena Pak Jokowi tahu dia dicintai oleh Mas Yudi. Lanjut Mas Yudi. Nah, setelah kontra narasi itu kita jadikan tema utama, ya kegiatan-kegiatan kita itu juga kegiatan-kegiatan yang merealisasikan kontra narasi. Makanya kalau kita buat pagelaran budaya misalnya, yang isinya itu ya isinya pikiran-pikiran para pendiri publik yang dulu menjadi kontra VOC tua, kita menjadi kontra VOC baru. Jadi tidak sekedar nari, tidak sekedar guyon, tidak sekedar sastra, tapi sastra yang revolusioner. Sastranya Pram, misalnya. Nari ya tarian-tarian yang mendorong orang supaya independen, mendorong orang supaya kayak saya nari lah ya. Ya, menjadi apa namanya? Nari yang yang mendorong orang supaya mandiri, misalnya gitu. Jadi harus ada muatannya. Ada ideologi di balik kesenian. Betul. Jadi jangan seni-seni saja, tari-tari saja, puisi-puisi saja, lagu-lagu saja, nggak menarik itu. Harus devosioner. Tolong dicatat, Mbak Wening. Teman-teman harus menyiapkan sesuatu yang istimewa, yang di situ mengandung ide perlawanan. Kecuali VOC sudah bubar. Ya masalahnya kan belum. Nggak akan bubar karena Gredi itu milik mereka yang miskin sumber daya alam. Kalau mereka nggak Gredi, mati duluan. Ya. Sebetulnya nggak gitu-gitu amat lah. Nggak percaya. Coba aja bangsa Belanda itu nggak nyari duit, nyari mati, kedinginan mati. Nyari duit dengan greedy kan dua hal yang berbeda. Dia bisa berdagang dengan jujur, menggunakan otaknya tetap hidup. Gitu. Jadi jangan ada pembenaran. Nanti dia, kan udah dibenarkan sama Mas Yudi. Bahwa saya begini itu karena memang kepepet. Jangan dong. Loh kan nanti orang-orang sono kan Anda yang bilang kalau saya nggak serakah nggak hidup. Jadi demi saya hidup, saya harus serakah. Nggak boleh dibatalin itu. Karena faktanya sebetulnya ya asal mau orang itu bisa hidup tanpa keserakahan. Kalau dia serakah itu pilihan. Ya, atau karena ilusi sebetulnya. Iya, betul. Iya. Karena begini, dilalah ya. Negeri-negeri yang senang menjajah itu memang nggak punya sumber daya. Jadi
pengetahuan memberitahu kepada kita bahwa mentalitas seseorang itu juga dibentuk oleh tanah yang ia pijak. Oke. Singapura contohnya. Singapura itu kan dekat dengan kita, tapi mereka menggali di mana-mana nggak ada minyak, menggali di mana-mana nggak ada emas, menggali di mana-mana nggak ada ikan, nggak ada apa-apa kita. Maka cara hidupnya ya nyolong. Hah? Bukan karena mereka pinter? Ya tentu saja menjadi pintar karena setelah banyak duit lalu belajar supaya tidak kalah. Kalau kita kan nggak perlu nyolong karena bangun tidur sudah ada merica, bangun tidur sudah ada kerupuk, bangun tidur sudah ada padi. Tapi kan sekarang banyak pejabat yang nyolong. Berarti dia tidak sadar bahwa kita punya banyak sumber daya atau gimana Mas Yudi? Nah itu pinternya orang Barat, pinternya orang kolonial mencerabut keberlimpahan itu menjadi kekurangan. Oh. Itu kan juga pertarungan filsafat. Filsafat kita itu kan filsafat keberlimpahan, filsafat kecukupan, filsafat kebutuhan. Lalu dihantam dengan filsafat keinginan. Ya. Jadi kita punya uang 1 juta, butuh sepatu yang bagus, kan cukup. Begitu sampai mall, yang muncul itu bukan kebutuhan, keinginan. Oh, hari itu ada 7, berarti beli 7 sepatu. Oh, mau ini lagi diskon nih, mau rumah-rumah nih. Rumah 1 cukup, tapi karena punya anak 2, oh rumah itu harus 4. Itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhannya sebenarnya dia cuma mau beli sepatu 1. Lalu muncullah keinginan-keinginan itu. Itu kan operasi dari psikobisnis yang berkembang sebagai sebuah ilmu pengetahuan sejak tahun 70-an di dunia Barat. Itu yang kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan mentalitas konsumeris. Dan itu yang dilawan oleh Hatta kan? Iya. Coba kita pergi ke dapurnya teman-teman ini. Kita cek tehnya itu ada berapa merek. Padahal 1 teh cukup. Ya tapi dia beli Sosro. Kalau di kita tehnya beberapa merek tapi tetap dari pasar Gemah Ripah Mas Yudi. Alhamdulillah. Lumayan itu. Lumayan kan? Karena tetap dari atau cek ininya lah, bajunya misalnya. Baju itu kan sebenarnya 7 cukup. Ini bajunya banyak. Kalau baju yang paling sederhana tas lah. Kan nggak ada orang Indonesia itu tasnya 1 sekarang. Jadi Mbak punya tas berapa Mbak? Bahkan tas kemudian itu dispesifikasikan. Ada tas saat berak, ada tas saat kondangan, ada tas saat kuliah, ada tas saat banyak sekali. Itu seakan-akan padahal kebutuhannya cuma 1. Jadi pengklasifikasikan tas, klasifikasi nasi itu menjadi luar biasa karena pengetahuan yang dulu dikonstruk sebagai psikologi konsumen. Nah, ini pertanyaan kritis Mas Yudi. Kan konstruk ekonomi Barat itu kan dasarnya adalah memuja konsumerisme kan, membuat orang doyan belanja meskipun nggak butuh-butuh amat kan. Dengan begitu ekonomi bertumbuh. Nah, kalau kita pakai Hatta, ya, yang basisnya kebutuhan, ekonomi bisa tumbuh apa enggak? Tumbuh, tapi dibalik. Gimana tuh? Kalau tradisi neoliberal itu tumbuh untuk merata. Dan itu nggak mungkin. Kalau kita merata dulu untuk tumbuh. Bukan untuk pasti tumbuh. Pasti tumbuh. Kalau kecerdasan kamu sama dengan kecerdasan saya, kalau ijazahmu sama dengan ijazah saya, lalu kita ketemu, ilmumu akan mempengaruhi ilmu saya, ilmu saya akan mempengaruhi ilmumu, maka pasti tumbuh. Disengaja atau tidak, kesemarataan, kederajatan, kesetaraan itu menumbuhkan bersama. Kalau kita jenisnya sama Mas Yudi, yang beda soal ijazah Mas Yudi. Nah, itu soal lain maksud saya. Filosofinya adalah filosofi kesetaraan itu menumbuhkan. Iya. Di Barat nggak mungkin. Gitu. Jadi pertumbuhan itu teori pertumbuhan equity pemerataan itu ilusif. Jadi gagasannya Hatta justru kebalik ya. Yang menjadi kata kunci bukan pertumbuhan tapi pemerataan. Iya, sebab rata itu pasti tumbuh dan tidak setiap tumbuh rata. Itu jelas sekali dalam. Jadi teori trickle down effect ini nggak dipakai sama Hatta ya? Nggak. Ya itu dilawan. Ya dilawan karena itu yang membuat bangsa Barat menjadi greedy. Iya. Jadi Rusto itu dianggap melegitimasi kegredian bangsa Barat untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya ilusif. Anda kalau sudah punya duit 1 juta, atau gini aja lah, orang ketika dia bekerja dikasih 3 juta, pasti mimpinya kalau saya dapat gaji 10 juta, maka saya akan berbuat lebih baik dari 3 juta. Faktanya nggak ada, karena begitu dapat 10, mimpinya menjadi 12. Gitu. Kan jadi yang bertumbuh mimpinya bukan kebajikannya ya. Betul.
Itu sudah banyak riset bahwa Ini kayaknya Mbak Firin begini nih. karena angka itu jadi gini, matematika dulu itu adalah teori yang paling jujur. Oke. Begitu dia kawin dengan ekonomi menjadi ekonometrika, orang beriman pada angka. Padahal angka itu tak terbatas. Saya hari ini gajinya 20 juta. Itu pasti mimpinya kalau 22 juta, maka akan lebih baik. Begitu dapat 22 juta, maka dia akan bermimpi 25 juta. Terus begitu, lalu dia hidup dari mimpi-mimpi itu. Bukan ke sana untuk membaginya. Beda kalau rata pasti tumbuh, makanya kalau tumbuh belum tentu rata. Gitu loh. Dan Hatta menyadari itu sejak dia lulus sekolah di Belanda. Yang akan dia praktekkan di Indonesia agar Indonesia itu merdeka secara berbeda perjuangannya dari masa lalu, sebab pahlawan-pahlawan masa lalu itu tidak membuat Indonesia merdeka. Yang bisa membuat merdeka tuh ini loh, konsep yang berbeda gitu. Bukan senjatanya yang berbeda, bukan kelaminnya yang berbeda, gagasannya. Dan terbukti gitu. Jadi mestinya kita itu kalau mau tepuk tangan presiden yang bagus adalah tepuk tangan ketika presiden mengatakan hari ini terjadi pemerataan luar biasa karena pendapatan orang Maluku sekian, harga beras di sana sekian. Tidak pernah kita temui pidato presiden seperti itu. Iya, pidato karena orang hanya presiden bicara soal GDP. Iya, seluruh Padahal pejabat GDP kita sama sekali tidak mencerminkan pemerataan. ya pokoknya pidato elit kita selalu terjadi pertumbuhan sekian, pertumbuhan sekian, pertumbuhan. Padahal juga ada pertanyaan itu tumbuh buat siapa dan oleh siapa. Tapi kalau nanti suatu saat kita menemukan presiden rakyatku terjadi pemerataan kita kasih tepuk tangan luar biasa lah. Kalau perlu kaki juga gitu. Coba kita coba. Baru dia layak disebut sebagai hattaisme. Iya. Sepanjang ngomongnya pertumbuhan, hari ini ekonominya tumbuh, hari ini harga tumbuh, alah. Berarti saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya kita sebagai individu maupun sebagai sebuah komunitas ya di Pusaka Indonesia ini sudah sangat hattaisme. Karena kita ini sudah berbuat yang terbaik, berbagi apapun dalam kondisi kita belum kaya. Kita nggak nunggu udah kaya baru kita berbagi ya. Ya, gitu. Jadi kita menggelar acara ini bukan karena kita banyak duit, tapi karena kita sangat betul-betul cinta pada negeri ini. Jadi duitnya berapapun jalan lah. Amin. Kita hatta banget kita inilah. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, karena gini ya, yang namanya perubahan itu tidak bisa hanya dengan gagasan. Hatta sudah mengajarkan kita bahwa gagasan dia diimbangi dengan laku hidup dia yang selaras dengan gagasan itu. Kita nggak bisa menggagaskan supaya anti korupsi, tidak punya keserakahan, tapi kitanya koruptif dan kitanya penuh keserakahan. Itu kan ya jadi omong kosong lah ya. Kita nggak bisa bicara tentang Pancasila tapi kita pelit, nggak bisa. Ya. Nah, maka hal yang penting buat kita catat bersama adalah supaya gagasan-gagasan orang besar di masa lalu hidup kembali, ya maka kita yang harus betul-betul menjadikan itu sebagai bagian dari laku hidup kita. Tidak serakah, patriotik, revolusioner, dan seterusnya. Dan sejauh yang kita bisa cermati bersama, kita sudah mulai ke arah sana. Kita betul-betul sudah revolusioner dalam laku kita, bukan hanya omongan. Ya. Mas Yudi sudah bisa membuktikan lah ya. Kita sangat militan dalam soal-soal begini kan gitu. Walaupun kita masih mikir besok bayar cicilan pakai apa gitu ya, tapi itu nomor belakangan. Yang penting bangsa dulu kita selamatkan lah ya gitu. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, teman-teman semua, supaya kita semakin kuat di dalam perjuangan kita dan diskusi kita perlu makan dulu. Karena Bung Hatta juga dulu pasti makan. Gak mungkin dia nggak makan ya. Iya. Ya. Apalagi kita lawannya lebih berat dibandingkan yang dilawan oleh Bung Hatta. Kita makannya agak banyakan dikit. Terima kasih teman-teman semua. Kita rehat sekitar 15 sampai 20 menit. Kita menikmati hidangan di tempat masing-masing. Ya, terima kasih.